BBC Global Newsbeat bersama saya Niki Aulia. Siaran televisi analog akan mulai dimatikan pada April 2022. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan penghentian itu merupakan bagian dari rencana untuk sepenuhnya beralih ke siaran digital. Acara klasik anak-anak Fraggle Rock dihidupkan kembali di Apple TV Plus setelah 33 tahun usai serial itu terakhir kali diproduksi. Acara ini terasa spesial mengingat kita telah memulai tahun yang berat. Kenapa tidak bersenang-senang saja dengan kepolosan dari karakter-karakter ini? Simak tayangannya di bbcnews.com. BBC. Sejumlah petenis perempuan mendesak keterbukaan informasi terkait nasib petenis Cina Peng Shuai. Keselamatan Peng dikhawatirkan setelah dia mengungkap pernah dilecehkan secara seksual oleh mantan Wakil Perdana Menteri Cina Zhang Gaoli. Pekerja museum di Amsterdam memprotes kebijakan pembatasan COVID pemerintah Belanda yang melarang museum dan teater beroperasi di saat salon dan gym diizinkan buka. Menurutmu, perlukah operasional museum dibatasi akibat COVID? Bagikan pendapatmu di Facebook BBC News Indonesia. BBC. Komite Palang Merah Internasional mengatakan lebih dari 1,5 juta data orang-orang yang rentan telah dicuri melalui serangan siber besar-besaran. Data tersebut mencakup informasi rahasia dari orang-orang yang terpisah dengan keluarganya selama konflik atau bencana hingga tahanan. Britney Spears melalui pengacaranya mengancam akan menggugat saudara kandungnya, Jamie Lynn, atas penerbitan memoir yang dianggap menyesatkan dan keterlaluan. Britney juga menuduh ayahnya menyalahgunakan uang dengan menyewa jasa keamanan swasta untuk mengawasinya. Demikian Global Newsbeat. BBC. BBC Global Newsbeat bersama saya Niki Aulia. Komite Palang Merah Internasional mengatakan lebih dari 1,5 juta data orang-orang yang rentan telah dicuri melalui serangan siber besar-besaran. Data tersebut mencakup informasi rahasia dari orang-orang yang terpisah dengan keluarganya selama konflik atau bencana hingga tahanan. Acara klasik anak-anak Fraggle Rock dihidupkan kembali di Apple TV Plus setelah 33 tahun usai serial itu terakhir kali diproduksi. Acara ini terasa spesial mengingat kita telah memulai tahun yang berat. Kenapa tidak bersenang-senang saja dengan kepolosan dari karakter-karakter ini? Simak tayangannya di bbcnews.com. BBC. Siaran televisi analog akan mulai dimatikan pada April 2022. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan penghentian itu merupakan bagian dari rencana untuk sepenuhnya beralih ke siaran digital. Pekerja museum di Amsterdam memprotes kebijakan pembatasan COVID pemerintah Belanda yang melarang museum dan teater beroperasi di saat salon dan gym diizinkan buka. Menurutmu, perlukah operasional museum dibatasi akibat COVID? Bagikan pendapatmu di Facebook BBC News Indonesia. BBC. Sejumlah petenis perempuan mendesak keterbukaan informasi terkait nasib petenis Cina Peng Shuai. Keselamatan Peng dikhawatirkan setelah dia mengungkap pernah dilecehkan secara seksual oleh mantan Wakil Perdana Menteri Cina Zhang Gaoli. Britney Spears melalui pengacaranya mengancam akan menggugat saudara kandungnya, Jamie Lynn, atas penerbitan memoir yang dianggap menyesatkan dan keterlaluan. Britney juga menuduh ayahnya menyalahgunakan uang dengan menyewa jasa keamanan swasta untuk mengawasinya. Demikian Global Newsbeat. BBC. BBC Global Newsbeat bersama saya Niki Aulia. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken akan bertemu dengan sejumlah pejabat Uni Eropa di Berlin untuk membahas ancaman invasi Rusia di Ukraina. Sebelumnya, Presiden AS Joe Biden telah memperingatkan akan memberi sanksi berat apabila Rusia menyerang Ukraina. Saham raksasa teknologi Jepang Sony merosot setelah Microsoft mengumumkan rencana pembelian perusahaan game Activision Blizzard. Pembelian itu menjadi langkah penting bagi merek game Xbox untuk bersaing dengan Sony PlayStation. Merek game apa yang paling kamu sukai? Bagikan ceritamu di Facebook BBC News Indonesia. BBC.
Seorang penyandang disabilitas di Inggris, Joseph Bird, memiliki 219.000 pengikut di Instagram setelah rutin mengunggah aktivitas fisiknya seperti menyetir hingga berolahraga di gym. I want to prove the point. Saya ingin membuktikan bahwa seorang disabilitas juga bisa kuat secara fisik. Simak tayangannya di bbcnews.com. Kejaksaan Agung memperkirakan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat Garuda Indonesia mencapai 3,6 triliun rupiah. BBC. Pesepak bola Brazil, Robinho, akan menjalani hukuman 9 tahun penjara setelah hakim menolak pengajuan bandingnya. Robinho didakwa bersalah dalam kasus pemerkosaan seorang perempuan Albania di Milan pada 2013. Sejumlah rapper termasuk Jay-Z dan Big Sean mendukung pengajuan rancangan undang-undang di New York, Amerika Serikat agar jaksa tidak menggunakan lirik lagu rap sebagai bukti hukum dalam kasus kriminal. Mereka meminta jaksa menyajikan bukti yang jelas ketimbang menggunakan lirik lagu rap yang merupakan kiasan atau fiksi. Demikian Global Newsbeat. BBC.